Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam kajian kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair karya guru kita Ki Haji Muhammad Ahmad Sahil Mahfud. Semoga Allah memberikan keberkahan kita dunia akhirat biwasilati qiraah hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kaidah as-su'alu mu'adun fil jawab. Pertanyaan itu dikembalikan kepada jawaban. Artinya jawaban yang diberikan kepada sebuah pertanyaan itu menentukan formulasi hukum. Oleh karena itu jangan bermain-main dengan jawaban. Dalam konteks ini banyak dicontohkan kasus keluarga di mana pemegang otoritas cerai dalam keluarga adalah suami, zauj. Falau qila lahu ala wajhil istikhbar, ketika suami ditanya oleh seseorang dengan motivasi bertanya, atolakta zaujataka, apakah engkau menceraikan istrimu? Faqala na'am, kemudian dijawab iya. Karena maka jawaban itu iqraran bihi, sebagai pengakuan penetapan terhadap adanya tolak. Yukhadhu bihi fi dzahir, yang penetapan itu diambil dari zahirnya. Kenapa dia menjawab na'am, iya? Oleh karena itu jawaban dia na'am itu menjadi pijakan bahwa dia telah mengakui adanya cerai. Walau kana kadziban, meskipun dia mengucapkan na'am atau yes itu bohong, tidak jujur, tidak sesuai dengan fakta. Tetapi karena dia mengucapkan na'am, maka jawaban dia itu menjadi pijakan hukum, artinya sudah terjadi perceraian. Dari contoh ini kita mengambil sebuah faedah, pelajaran yang berharga, bahwa seorang suami jangan main-main dengan ucapan, apalagi berkaitan dengan tolak, berkaitan dengan cerai. Kita tahu cerai itu ada dua, ada yang sharih, ada yang eksplisit, ada yang kinayah, yang implisit. Yang sharih ini misalnya lafaz tolak, lafaz sarah, lafaz firaq, saya kembalikan engkau kepada orang tuamu, saya cerai engkau, saya pisah dengan engkau, saya biarkan engkau. Inilah tahtaju hadhil alfat ilan niyah. Tolak yang eksplisit ini, yang jelas ini tidak membutuhkan niat. Sedangkan tolak kinayah ini membutuhkan niat. Sudah, saya tidak butuh dirimu misalnya. Kalau di dalam hatinya ada niat, maka jatuhlah tolak. Oleh karena itu ketika ada orang yang bertanya, atolakta zaujataka, apakah engkau menceraikan istrimu? Kemudian dijawab na'am, iya, maka itu menjadi iqrarut tolak, menjadi pengakuan dan penetapan terjadinya tolak. Masya Allah. Para pemirsa yang berbahagia, kita faham dan tahu, sadar bahwa kebangkitan bangsa ini ditentukan oleh kebangkitan rumah tangga.
dan kebangkitan rumah tangga ditentukan oleh keharmonisan hubungan suami dan istri. Ketika suami dan istri itu mampu menjalankan peran, hak dan kewajiban masing-masing, maka keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud dengan baik dan akhirnya keluarga ini berjalan dengan positif, mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, dan lahirlah kader-kader penerus yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu dalam konteks ini Islam betul-betul memberikan warning supaya tidak terjadi perceraian. Sabda baginda Rasulullah SAW yang sangat masyhur, abghadul talaq ilallahi abghadul halal ilallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai Allah adalah tolak, adalah perceraian. Kita tahu perceraian akan menghancurkan hubungan dan menghancurkan mentalitas seorang anak menghadapi masa depan. Anak butuh kasih sayang bapak dan ibu bersama-sama. Anak membutuhkan didikan bapak dan ibu bersama-sama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami punya tugas untuk mendidik, membimbing, mengarahkan istrinya dan anak-anaknya ke jalan yang benar. Wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang suami atau bapak punya tugas memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan ekonomi. Ada kebutuhan pendidikan, spiritual, sosial, juga ada kebutuhan material ekonomi yang harus dicukupi oleh seorang suami. Ada kewajiban seorang istri, fasholihatu qanitatun hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Seorang istri punya tugas untuk patuh kepada suaminya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Patuh kepada Allah, Rasulnya, dan suami. Seorang istri punya tugas menjaga dirinya dan harta suaminya, harta keluarganya. Seorang istri punya tugas bersama suami untuk membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menghantarkan gerbang kesuksesan buat anak-anaknya. Oleh karena itu, tolak ini perbuatan yang halal dan tetapi sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak sekali kenapa terjadi tolak, ya, perceraian. Ada karena problem ekonomi. Oleh karena itu semua suami khususnya harus kreatif, inovatif, berani melakukan transformasi ekonomi. Harus mau berusaha untuk mencukupi ekonomi. Di mana di dalam pundaknya ada kewajiban untuk memberikan nafkah, maka seorang suami tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh acuh tak acuh, tidak boleh duduk manis, tapi harus berusaha sekuat tenaga, dan insya Allah Allah akan memberikan jalan bagi orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh menggapai jalan Allah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada juga perceraian karena faktor attitude, behavior, perilaku, karakter yang negatif pada diri pasangan. Masing-masing pasangan menuntut yang lebih dari kemampuan pasangannya. Masing-masing pasangan tidak mau mensyukuri apa yang ada, yang dicari apa yang tidak ada. Masing-masing pasangan selalu menuntut sempurna dari pasangannya. Ini juga problem karakter yang harus diluruskan, bahwa menikah adalah media untuk saling melengkapi. Setiap orang punya kekurangan dan kelemahan, maka pernikahan adalah media untuk saling melengkapi suami dan istri.
media untuk learning, untuk belajar sepanjang hayat. Jadi suami belajar kepada istri dan istri belajar kepada suami. Jadi karakter kesewenang-wenangan atau semau gue itu harus dihilangkan supaya pernikahan itu tetap abadi. Yang ketiga, perceraian itu terjadi karena faktor pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa dalam arti intervensi dari orang tua yang terlalu, bisa dalam arti ada kasus perselingkuhan, ada kasus mesum. Dalam konteks ini maka suami dan istri harus betul-betul meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda dengan bujuk rayu setan atau bujuk rayu manusia yang selalu ingin menghancurkan keluarganya. Pandanglah pasangan kita sebagai pasangan terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Dalam konteks kecantikan atau ketampanan, dalam konteks kekayaan, dalam konteks status sosial, tidak akan pernah habis kita kejar, karena wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu sesuatu yang menipu. Kekayaan, tampilan fisik, dan popularitas, status sosial, privilege itu tidak pernah habis. Oleh karena itu Rasulullah memberikan pelajaran berharga kepada orang yang mau menikah dengan fadfar fidatid din taribat yadak. Orang menikah karena kecantikannya wajar, karena kekayaannya wajar, karena status sosialnya, keturunannya wajar, tetapi pilihlah yang karena agamanya, taribat yadak, maka engkau akan mencapai kececekan, ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama yang dimaksud adalah karakter, akidah yang kuat di dalam jiwa seseorang, perilaku yang positif, attitude yang bisa dipercaya, yang menghormati dan menyayangi orang lain. Inilah yang abadi di dalam keluarga. Oleh karena itu pelajaran berharga di kaidah as-su'alu mu'adun fil jawab ini adalah membangun keluarga yang harmonis menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, antara kedua orang tua. Jangan terlalu intervensi, tapi membimbing, mengarahkan anak dengan halus, dengan lembut dan penuh kasih sayang. Sehingga ketika ada suami ditanya, apakah engkau telah menceraikan istrimu, kemudian dijawab iya, maka jawaban itu meskipun bohong tapi menjadi iqrarut tolak, menjadi pengakuan dan penetapan terjadi perceraian pada pernikahannya. Walau qila lahu, contoh yang kedua, ketika ditanyakan padanya ala wajhil timasil insya, dengan cara menuntut ceraikan istrimu, misalnya ada pihak ketiga ngomong ceraikan istrimu, fakta soro ala qaulihi na'am, ya, faqaulani, maka di sini ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu kinayatun la yaqau ila bin niyah. Satu itu adalah tolak kinayah yang membutuhkan niat. Ketika dalam hatinya ada niat maka jatuhlah tolak. Ketika di dalam hatinya tidak ada niat maka tidak terjadi tolak. Wathani wa huwal ashah sharihun. Pendapat yang kedua, ada orang bilang na'am, iya, ketika ditanya ceraikan istrimu, iya, maka menurut qaul yang paling sahih itu adalah tolak yang sharih, yang tidak membutuhkan niat, li'anna su'ala mu'adun fil jawab, karena pertanyaan ini menjadi jawaban dari pertanyaan itu menjadi pijakan sebuah hukum, menjadi penetapan
dan lisensi atau legalitas sebuah hukum. Faka'annahu qala tolaktuha, maka dia seperti berkata tolaktuha, saya menceraikannya. Wahina idzin, dan ketika ini aykhina idzkana sharihan la yuqdahu kaunuhu sharihan, maka tidak dicacat adanya kata-kata itu sebagai tolak. Sorry fi hasrihim alfadut tolak fitolak alfadus sorry fitolak wal firaq wassirah. Ketika para ulama meringkas teks-teks perceraian dalam kasus tolak, perceraian, atau firaq, berpisah, atau sirah, apa, mengumbar, membiarkan, tidak ngurus. Jadi pelajaran yang berharga dari kaidah as-su'al mu'adun fil jawab adalah suami sebagai penanggung jawab keluarga jangan sampai bermain dengan kata-kata tolak. Jangan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tolak, karena itu beresiko tinggi, berimplikasi pecahnya keluarga, berimplikasi terjadi presiden terburuk, karena perceraian ada presiden terburuk. Jangan sampai bermain-main dengan kata tolak. Jadi dibutuhkan kematangan, dibutuhkan kearifan, dibutuhkan kedewasaan di dalam pernikahan, sehingga suami dan istri bisa saling memahami, mensupport satu dengan yang lain. Para pemirsa yang berbahagia, kaidah yang kedua yang ingin kita kaji adalah la yungsabu ila sakitin qaulun. Orang yang diam maka tidak ada imbas hukum. Nah, orang yang diam ya tidak dikatakan dia punya pendapat, dia punya ucapan, karena dia diam. Hadhihi ibaratus Syafi'i radhiyallahu an. Ini adalah ungkapan Imam Syafi'i. Contohkan di sini, walau sakatat as-sayyibu indal isti'dan fin nikah lam yakum maqamal idzni qat'an. Janda, yang namanya janda sudah punya pengalaman menikah, seluk-beluk pernikahan sampai terjadi perceraian, kemudian walinya ingin menikahkan janda itu kepada laki-laki lain, maka wali itu harus minta izin sama anaknya yang sudah berstatus janda. Ketika anak-anak yang berstatus janda itu diam, tidak memberikan jawaban mau apa tidak, maka ya berarti dia tidak mau. Tidak boleh diamnya seorang janda ini dinilai sebagai mengizinkan walinya untuk menikahkan dia kembali, nggak bisa. Jadi walau sakatat as-sayyibu indal istidzan fin nikah lam yakum maqamal izni qat'an. Jadi ketika seorang janda ini diam ketika orang tuanya, walinya minta izin untuk menikahkan dia kembali, maka diamnya ini tidak kemudian dianggap setuju. Karena memang dalam konteks janda ini karena sudah punya pengalaman berkeluarga, dinamika keluarga, sehingga harus ditunggu jawabannya mau apa tidak. Dengan sorry, tidak boleh diamnya dianggap dia setuju. Tentu keluar dari kaidah ini ya al-bikr, status gadis atau perawan, suku tuhafin nikah idznun lil abi wal jad qat'an. Ketika seorang perawan gadis itu orang tuanya minta untuk menikahkannya dan dia diam, tentu tidak ada indikator dia menolak ya atau melawan, maka diamnya dianggap dia memberikan izin, merestui rencana pernikahan. Para pemirsa yang berbahagia, dari contoh ini tentu bagi anak-anak pemuda-pemudi tentu
harus ada keterbukaan dengan kedua orang tuanya. Ketika dia punya pacar misalnya, harus terbuka kepada orang tuanya. Apakah orang tuanya mendukung apa tidak. Oleh karena itu, anak harus punya pendekatan yang baik kepada orang tua dan tahu seperti apa aspirasi atau keinginan orang tua mengenai pasangan anaknya, karena orang tua kita adalah orang yang membesarkan kita dengan cucuran keringat dan darah, sehingga orang tua ingin yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, komunikasi, keterbukaan, saling hormat menghormati, itu menjadi kewajiban seorang anak untuk selalu konsultasi kepada orang tua, dan orang tua harus sosok yang terbuka ketika anaknya berkonsultasi tentang masa depan, sehingga tidak terjadi benturan. Ketika terjadi benturan antara keinginan anak dan keinginan orang tua ini, kalau tidak ada jalan tengah, maka bisa menjadi presiden jangka panjang. Jangan sampai terjadi kawin lari, di mana anak memaksakan diri untuk menikah sementara orang tua tidak mau menikahkan anaknya. Ini adalah presiden yang sangat kontraproduktif, karena keluarga yang dibangun ini ingin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan salah satu indikatornya adalah mendapat support penuh dari orang tua dan mertua. Orang tua dan mertua adalah pihak yang saling yang sangat dekat, yang merasakan dampak dari sebuah pernikahan anak-anaknya. Ketika pernikahan anaknya itu positif, bahagia, maka orang tua sangat bahagia. Lahir cucu-cucu yang membahagiakan. Tapi ketika proses pernikahan ini penuh dengan problem, maka orang tua atau mertua akan merasakan dampaknya dan melihat dengan kacamata yang sungguh sangat menderita, karena anak adalah bagian dari jiwa. Oleh karena itu, bagaimana apapun yang terjadi pada anak pasti dirasakan oleh orang tua. Saya kira itu pelajaran kita pada kajian kita hari ini. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masing-masing suami istri punya kesadaran tanggung jawab prima untuk membina keluarganya dengan baik. Suami punya hak dan kewajiban, istri punya hak dan kewajiban, anak-anak punya hak dan kewajiban, sehingga masing-masing harus istiqamah, konsisten tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Insya Allah keluarga kita akan damai, akan rukun, akan maju. Lahirlah generasi-generasi yang berkualitas tinggi, yang diharapkan mampu membawa Indonesia ke gerbang keemasannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf, wal-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.